ketika Mbak Cynthia sudah melakukan perbaikan berulang-ulang nih. Pokoknya tiap tahun renovasi mulu nih untuk oleh kaum awam ini Itu dia. struktur itu paling diabaikan. Mhm. Jadi rata-rata cuman fokusnya ke finishing. Padahal Mhm. kita bicara renovasi itu selain memberikan kenyamanan juga harus memberikan keselamatan. Jadi Yes. evaluasi struktur sangat penting. Oke. Kalau dasar baru Bosen. bosan ada dananya ya segera aja renovasi kan gitu. Alias banyak mau juga biasanya. Jalan-jalan ke Bekasi, lihat burung kakak tua. Jangan coba-coba renovasi kalau belum nonton KUA. Kembali lagi di KUA Konstruksi untuk Awam bersama dengan aku Cynthia Oktaviani dan juga masih bersama Mas Rahmat di sini. Mas Rahmat, seru banget ya, kita udah ngobrol-ngobrol dengan topik yang sangat menarik kemarin tentang gimana caranya kita sebagai pemilik rumah memonitor atau mengetahui dasar-dasar soal konstruksi, kita juga belajar soal beli rumah. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang renovasi nih. Pastinya di sini ada teman-teman kokoh yang sedang mempersiapkan rencana untuk renovasi. Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan? Jangan sampai nanti jadi bengkak dananya. Jangan sampai nanti ketika renovasi malah ada hal-hal yang nggak diinginkan ya. Nah, tapi pertanyaan pertamanya adalah kapan sih kita tuh harus renovasi? Kenapa kok aku tiap tahun kayak renovasi mulu nih, nggak kelar-kelar? Iya, menarik nih. Jadi kapan perlu renovasi? Mm. Sebenarnya mungkin ada 4 tanda lah. Ada 4 Oke. tanda kapan harus segera renovasi. Yang pertama ketika bangunan tersebut sudah memberikan resiko atau mengancam keselamatan dari penghuninya. Mm. Misalnya sudah ada perubahan bentuk bangunan. Oke. Itu kan tadinya bangunan tegak gini kok tiba-tiba miring, sudah miring karena Serem juga ya. ya misalnya ada pergeseran tanah dan sebagainya, atau perubahan bentuk strukturnya, ada lendutan dan sebagainya yang memang sudah ada tanda-tanda yang mengancam dari penghuninya, itu harus segera dilakukan karena rumah ini kan tempat berlindung. Exactly. Jangan sampai dia malah mengancam kan gitu. Iya, benar-benar. Perubahan itu, ancaman itu terjadi biasanya karena kurangnya maintenance dari bangunan. Oke. Jadi mungkin ada retak atau ada bocor yang dia air masuk sampai ke beton dan lain sebagainya, sehingga besinya dia korosi dan sebagainya. Besi itu kalau korosi, tulangan kalau korosi dia akan pecah yang volumenya bisa 7 kali lipat dari aslinya. Wow. Nah, di situ maka akan kemungkinan strukturnya juga akan berubah, Iya. akan berubah bentuk sehingga tadinya bisa menahan bebannya sudah nggak bisa lagi. Itu ya mengancam lah ya. Itu biasanya ada tanda-tandanya mulai dari kelembapan tuh. Jadi kalau sudah lembab, sudah mulai strukturnya kena lembab terus pasti akan berdampak ke arah sana. Iya, apalagi Indonesia kan humid banget ya. Ya, lembab. Selanjutnya adalah ketika sudah terjadinya penurunan kenyamanan. Oke. Penurunan Gimana kenyamanan tuh? atau si penghuni ini pengen ada peningkatan kualitas Oke. dari bangunan kan gitu. Itu juga harus segera. Jadi kalau nurun kualitas tadinya rumah ini kok enak gitu ya sirkulasinya, cuman karena tadi adanya kebocoran dan sebagainya, akhirnya rumah ini lembab, banyak jamur di mana-mana. Jadi nggak nyaman, kenyamanannya Kualitas hidupnya juga turun. Itu lebih baik untuk segera Renovasi. direnovasi. Kalau yang ketiga itu tadi seperti yang Mbak Cynthia lakukan. Ketika Mbak Cynthia sudah melakukan perbaikan berulang-ulang nih. Pokoknya tiap tahun renovasi mulu nih untuk perbaikan. Iya. Nah, itu rasanya harus segera perlu ditingkatkan skala renovasinya. Oke. Jangan-jangan yang kemarin perbaikan-perbaikan yang Mbak Cynthia lakukan atau yang dilakukan itu sifatnya tidak menyembuhkan sumbernya tadi. Jadi sifatnya hanya sementara. Iya. Nah, itu perlu segera agar lebih tenang nanti ke depannya. Ya, benar. Dan keempatnya pasti karena pengen ada suasana baru tuh. Oke. Kalau ada suasana baru, Bosen. bosen, ada dananya ya segera aja renovasi kan gitu. Alias banyak mau juga biasanya. Kalau aku kayaknya banyak mau deh. Oke, jadi itu adalah tanda kalau kita memang perlu melakukan renovasi. Ya. Nah, misalnya kita udah tentukan nih, oke kita mau renovasi nih sekarang. Apa aja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum kita renovasi? Ya, kalau pada umumnya tahapannya mau renovasi atau bangun rumah baru itu sama aja. Mulai dari perencanaannya tadi, terus pemilihan materialnya, pemilihan kontraktornya, sampai serah terimanya, proses serah terimanya, checklistnya sama saja.
Oke. Cuman kalau mau renovasi, kita harus mitigasi dampaknya. Karena kalau renovasi itu kan rumah itu sudah Udah dihuni, ada, iya sudah ada benar. penghuninya kan, Iya sudah ada benar. dihuni. Pertama dampak terhadap bangunannya. Oke. Bangunannya apakah renovasinya itu bersifat struktural atau non struktural? Kalau bersifat struktural, maka renovasi tersebut harus melibatkan tenaga ahli. Oke. Apakah itu memperbesar, menggeser dari dinding, gitu kan? Itu juga perlu tenaga ahlinya nih. Fungsinya tadi gambar kan, kita harus cek juga. Tadi menggeser, menambah ruangan atau memperkecil yang melibatkan struktur, yang di situ ada perubahan bentuk bangunan, itu harus dilakukan oleh tenaga ahlinya untuk mengetahui kelayakan dari strukturnya. Kalau melebarkan bangunan, misalnya tidak ke atas ya, hanya melebarkan, masih punya space, itu relatif lebih kecil dampaknya, gitu kan? Karena yang perlu dipikirkan adalah koneksi antara struktur baru dan struktur lama, kan itu harus dipastikan itu koneksinya, gitu kan? Jangan sampai ini tidak terkonek atau terpisah, gitu kan? Tapi ketika sifatnya menambah luas bangunan dengan ke atas, misalnya menambah lantai, itu harus dicek juga nih si strukturnya, pondasinya, mulai dari pondasinya, kolomnya, semuanya strukturnya itu harus dicek. Jangan-jangan yang pas kita beli sebenarnya rumah itu sudah disiapin untuk rumah 2 lantai, kan bisa jadi nih. Ada juga kan yang pas dulu kalau beli rumah second gitu kan, atau gimana udah strukturnya sudah disiapin tuh, bahkan sampai pondasinya udah disiapin. Nah, kalau itu enak nih tuh, kalau dicek layakannya oke, siap, langsung tambah aja. Cuman yang bermasalah ketika memang dari awal tidak ada perencanaan untuk naik ke lantai 2 atau 3. Nah, itu maka harus adanya perkuatan mulai dari pondasi tadi, slope-nya, baloknya, kolomnya semuanya harus ditingkatkan agar bisa menopang beban 2 lantai. Toh pun juga kalau memperkecil luasan, itu juga harus diperhatikan jangan sampai memperkecil di area struktur utama. Oke, bahaya juga ya. Bahaya juga. juga. Yang paling pentingnya. Benar, karena semua beban bangunan itu akan disalurkan melalui struktur untuk ke pondasi langsung ke tanah. Kurang lebih kan seperti itu sistem kerjanya. Benar. Nah, jangan sampai yang kita lakukan perkecilan tadi atau perubahan bentuk tadi malah justru menghilangkan struktur utamanya. Oke. Nah, gitu. Kalaupun menghilangkan struktur utama, mungkin harus ada struktur penggantinya. Makanya perlunya ahli. Oke. Tapi kalau memang tidak melibatkan non struktural, maksudnya tidak merubah dari struktur bangunan, misalnya pengecetan, itu bisa langsung dikerjakan tanpa melibatkan tenaga ahli. Bisa langsung ke tukang aja nggak apa-apa tuh. Iya, kadang ngecat sendiri gitu ngecat ya. Sendiri. Itu kalau non struktural nggak apa-apa ya, tapi kalau struktural nih nambah bangunan gitu, wah jangan sampai dilakukan sendiri ya. Nah, oke, harus ada ahli. Ya, itu dampak terhadap bangunan. Ya. Kemudian dampak terhadap penghuni nih. Oke, itu dia. Ya, kita harus pikirin nih. Karena dampak terhadap penghuni itu bisa 3 lah kita kategorikan. Dampak kecil, sedang, dan besar. Dampak kecil itu ketika kita melakukan renovasi, tapi si penghuni masih bisa melakukan aktivitas tanpa terganggu. Misalnya ya tadi ngecat lah atau apa, macam-macam renovasi yang tidak merubah atau tidak memberikan dampak terhadap aktivitas keseharian. Itu yang kecil kita katakan kecil. Tapi kalau sedang itu maka si penghuni itu harus bergeser nih. Masih di tempat situ gitu kan, cuman areanya jadi terbatas. Semakin terbatas gitu kan. Di kamar dulu aja ya. Di kamar dulu aja. Nah, itu berarti dampaknya dampak sedang. Lah. Itu dampak sedang, renovasi dampak sedang itu juga perlu dipikirkan dampaknya bagi penghuni. Nah, yang terakhir dan paling banyak biasanya renovasi yang berdampak besar kepada penghuninya. Penghuninya harus out. Alias ngungsi dulu kita ya. Iya, itu kan harus disiapin juga uang buat kontrakannya. Bener. Kan gitu-gitunya. Belum sama molor-molornya ya. Udah niat nih ngontraknya berapa lama, terus tiba-tiba nambah lagi. Nah, harus dipertimbangkan. Iya, kalau nggak punya ilmunya pasti molor tuh renovasinya. Semoga tidak ya. Oke. Terus apa lagi, yang Mas? Selanjutnya dampak terhadap lingkungan. Jadi dampak terhadap lingkungan itu ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Kita bisa cek apakah bangunan yang akan atau rumah yang akan kita renovasi tersebut mengakibatkan dampak terhadap tetangga atau enggak. Misalnya dari sistem pembuangannya nih. Oh iya. Apakah terkoneksi dengan tetangga atau enggak. Ini di air limbahnya lah ya. Atau di sistem atapnya. Itu seperti apa. Itu perlu dimitigasi tuh. Jadi ternyata atapnya kita nyambung dengan tetangga. Atau dindingnya satu dinding kan ada gitu. Juga kejadian seperti itu. Itu harus yang berdampak langsung itu benar-benar harus dimitigasi karena
kita boleh memperbaiki bangunan kita, tapi jangan sampai mengakibatkan kerugian pada tetangga kita kan, atau lingkungan kita. Dan yang pasti dampak tidak langsungnya adalah debu dan bisingnya lah, boleh sih. Pasti kan ada bau-bau kan di situ. Itu juga harus dimitigasi. Jadi harus minta izin ke tetangga itu pasti gitu kan. Lingkungan semuanya gitu. Oke, jadi kita tuh harus bijak juga ya kalau kita mau renovasi, bukan cuma mempertimbangkan rumahnya nanti akan jadi lebih bagus, lebih cantik, tapi kita harus pertimbangkan juga tadi apakah struktural, apakah non struktural, terus dampaknya buat kita sebagai pemilik dan juga dampaknya buat orang-orang di sekitar kita ya. Jangan sampai ganggu tetangga ya gara-gara renovasi. Benar. Oke, terakhir nih, apa aja sih tips yang bisa dibagiin sama teman-teman Koko semuanya ketika kita mau melakukan renovasi? Tipsnya, yang pertama ketika renovasi pastikan adanya evaluasi dari struktur bangunannya. Oke, yang udah existing-nya ya? Existingnya harus dievaluasi. Dievaluasinya bagaimana sih? Ukuran strukturnya sebelumnya bagaimana dan nanti mau bagaimana kan gitu. Apakah mau ditingkat atau mau dilebarkan, semuanya harus dievaluasi itu. Kenapa? Karena struktur ini lagi-lagi struktur itu bagian yang utama, tapi yang sering diabaikan. Itu dia. Oleh kaum awam itu struktur itu paling diabaikan. Jadi rata-rata cuman fokusnya ke finishing. Padahal kita bicara renovasi itu selain memberikan kenyamanan juga harus memberikan keselamatan kan. Jadi evaluasi struktur sangat penting. Kita bisa lihat dari dimensi strukturnya. Apakah dimensi tersebut sudah mengakomodir atau bisa menampung beban, menahan beban ketika akan dilakukan penambahan luas bangunan, baik itu ke atas ataupun ke samping. Terus apakah si struktur tersebut masih cukup layak atau masih layak? Karena gini Mbak Cynthia pernah lihat struktur rumah ketika sudah dibuka gitu, dia terlihat besinya yang sudah mulai berkarat atau besinya kelihatan. Sebenarnya kalau kita bicara struktur beton bertulang, itu nggak boleh ada tulangan atau besi tulangan yang terlihat. Jadi si beton tersebut harus memberikan selimut. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi tulangan. Kenapa? Tulangan nanti kan difungsikan untuk menahan tariknya beban. Beban tarik itu ditahan oleh tulangan. Makanya dia harus tercover. Kalau enggak cuman kalau korosi atau rusak tulangannya ya maka enggak, kemampuan tariknya enggak ada. Dievaluasi tuh, dievaluasi strukturnya. Jadi bisa dilihat kalau non destruktifnya ya kita bisa evaluasi dari gambar. Kalau destruktifnya ya kita lihat struktur di lapangan gitu kan, apakah masih layak atau enggak. Lakukan evaluasi struktur. Setelah evaluasi struktur, karena itu kan juga menjadi awal sampai sejauh mana nanti akan merenovasi. Iya, benar. Jangan sampai fokusnya awal tadi menambah luasan, tapi mengabaikan struktur. Maka keselamatan yang diabaikan. Setelah itu sudah dievaluasi, oke, strukturnya ternyata sudah cukup siap, lanjut ke penambahan luasan. Nah, buat rencana renovasi yang jelas. Planning. Is the key. Jadi harus fokus kan. Mau nambah ke samping, ke belakang atau ke atas itu harus fokus. Biar saat perencanaan renovasi bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari waktu, dari biayanya biar sesuai dengan perencanaan awal, maka harus jelas tuh. Jadi renovasinya harus di bagian mana, harus seperti apa, luas bangunannya harus jelas. Kemudian yang nggak kalah penting ketika renovasi sebagian itu adalah melindungi bagian rumah yang tidak renovasi. Jangan sampai yang tadinya nggak masuk planning renovasi nih. Tapi itu juga karena nggak dilindungi, dia terdampak gitu kan. Malah jadi rusak. Itu juga perlu dilakukan. Cuman itu juga harus sinkron dengan metode pelaksanaannya. Jadi pastikan ketika merenovasi, katakanlah rumahnya sebagian yang direnovasi gitu kan. Jadi harus dibikin metode pelaksanaan yang memang tidak merusak bangunan yang tidak direnovasi. Apalagi kalau aksesnya itu dilewatin sama tukang dan lain sebagainya. Benar, itu harus diperhatikan. Terus penataan materialnya itu juga harus diperhatikan. Apalagi kalau tadi taruh di mana nih? Benar. Pasirnya. Ya, sirkulasi dari materialnya, mana material yang dipesan duluan, yang akan dipakai duluan. Jangan sampai misalnya dari awal-awal udah pesan cat misalnya gitu kan, catnya kan belakangan kan gitu. Jadi menu-menuin ruangan aja kan gitu. Jadi alur dari pengadaan material, penataan material itu juga mempengaruhi tips yang penting buat melakukan renovasi agar kesehatan atau kenyamanan dari penghuninya juga tidak terganggu, si tukang juga bisa bekerja dengan baik. Betul. Gitu. Dan pastinya ketika renovasi itu harus siapkan
waktu dan dana cadangan. Oke, itu udah dikasih tahu tuh ya, waktu, dana, cadangan. Iya. Karena biasanya nambah. Biasanya nambah. Dan Oke. nambahnya kadang bisa terjadi karena tidak terplanning nih. Iya. Jadi itu tidak dia. terplanning nih. Katakanlah gini, mau tinggal tambah kamar di Iya. sebelahnya. Tapi kamarnya berdekatan dengan kamar mandi misalnya. Pas mau di-connect strukturnya, ternyata ada kebocoran pipa atau Aduh, apa. Itu kan oke. berarti harus ada penambahan biaya untuk penggantian tersebut kan. Reparasi, yes. Ya, kayak gitu. Jadi pas prosesnya itu juga pasti akan mengakibatkan dampak-dampak yang tidak Duga di terduga, awal. tidak terduga, benar. Ya seperti itulah. Jadi kurang. Ya seperti itulah masuknya. Ini kayaknya pengalaman pribadi nih ya, renovasi nambah waktunya, nambah biayanya, bengkak gitu ya. Iya. Tapi memang tadi udah disampaikan juga sama Mas Rahmat, kalau kita punya perencanaan yang baik dan juga tips-tips yang tadi udah disampaikan betul-betul dipertimbangkan sama teman kokoh, diharapkan nantinya juga akan lebih lancar, lebih efektif, lebih efisien pastinya ya, proses renovasi. Satu lagi tipsnya. Ada satu lagi, apa itu? Satu lagi. Jadi ini yang juga sering diabaikan. Jadi ketika orang setelah melakukan renovasi, dia lupa atau mengabaikan untuk mengupdate gambar. Oh, oke. Itu penting juga ya Penting buat juga. next renovnya Next ya. renovnya. Oke. Untuk next renovnya penting itu, Pak. Biar tidak membengkak lah. Maksudnya semuanya ada dasarnya, ada historicalnya. Dan itu kita update gambar sekaligus kalau kita mau ningkatin IMB kita. Oke, benar. Misalnya tadinya kan IMB siapa mau dijual lagi. ya bisa mau dijual gitu kan. Itu jadi tapi kebanyakan orang mengabaikan itu. Ketika renovasi dia tidak update gambar. Jadi dia lupa kalau ternyata sistem buangan pipanya sudah dirubah nih, salurannya dilewatinnya gitu kan. Itu yang terjadi banyak kan. Jadi jangan lupa untuk ngupdate gambar setelah renovasi atau kita bisa bilang as built drawing-nya. Oke. Nah itu tipsnya banyak banget, lengkap banget dari Mas Rahmat. Thank you so much ya. Sekali lagi Mas Rahmat udah bagi-bagi ilmu bermanfaat buat teman-teman kokoh semuanya. Semoga teman kokoh yang udah mendengarkan tips-tips yang luar biasa dari Mas Rahmat tadi jadi lebih clear ketika mau renovasi rumahnya. Ingat ya, semua tipsnya harus dipertimbangkan dengan baik dan dicek juga nih apakah sekarang waktu yang tepat untuk melakukan renovasi. Semoga lancar semua rencana renovasi ke depannya teman-teman kokoh, dan jangan lupa untuk terus tonton agenda-agenda dan juga informasi-informasi seru dari KUA Konstruksi untuk Awam, masih pastinya di YouTube channelnya Semen 3 Roda. Jangan lupa untuk like, subscribe juga, dan kalau ada pertanyaan atau komentar boleh dong diketik aja langsung di kolom komentar yang ada di bawah, dan nanti pastinya kita akan bacain dan akan kita jawabin pertanyaan-pertanyaannya di konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Semen 3 Roda di Instagram dan juga TikTok. Dan ikutan juga kuis berhadiah untuk kamu-kamu teman kokoh yang udah nonton KUA. Sampai ketemu lagi di KUA, Konstruksi untuk Awam. Bye!